Ramadan juga. Kan lebih yang sama kalian, Allah akan ganti. Kemudian yang keenam yaitu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak nikmat, baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat sempat, belum lagi nikmat hidayah beserta taufiknya, belum lagi nikmat iman beserta nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Maka selalu kita jaga dan kita panjatkan doa tersebut. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atik. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang datang dalam kehidupan kita ini menjadikan keimanan kita semakin meningkat sehingga menjadi derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, bahkan disampaikan oleh pentaujih-pentaujih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Pada potongan ayat pertama dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Ketika itu malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki menemui Rasulullah, lalu bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni 'anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal yu'minu biqadri khairihi wa syarri. Iman ketika kita percaya dan yakin kepada Allah, percaya terhadap malaikat-malaikatnya, percaya terhadap kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, percaya kepada utusan-utusannya, percaya kepada hari akhir, kemudian percaya dengan qadar
yang baik maupun yang buruk. Lalu dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya dia berserah diri. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik ataupun diam saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Maka inilah salah satu ciri yang diberitakan kepada kita, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Mudah-mudahan semuanya ada di dalam diri kita. Namun apabila belum ada, mari kita maksimalkan, kita optimalkan ciri-ciri orang beriman ini agar ada di dalam diri kita. Karena panggilan yang dipanggil oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Namun panggilan iman ini ditujukan kepada orang yang bukan hanya imannya hakikoh, bukan hanya imannya yang tebal saja, namun panggilan untuk semua, baik itu imannya dekat, baik itu imannya jauh, semuanya dipanggil dengan rangkaian ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Tanda sayangnya Allah menjadikan setiap Jumat ke Jumat sebagai penghapus dosa bagi kita semua. Menjadikan setiap Ramadan berjumpa dengan Ramadan menjadikan penghapus dosa bagi kita semua, yaitu menjalankan rangkaian ibadah puasa as-siyam. As-siyam imsaku, menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah ketika berpuasa. Sebagai bentuk tanda taat kita kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, sebagai bentuk saksi kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bersaksi untuk menyembah Allah dan kita memohon pertolongan Allah agar Allah mudahkan menjalankan rangkaian puasa ini, la'allakum tattaqun, agar kelak mudah-mudahan dengan rangkaian puasa ini menjadikan kita derajatnya lebih tinggi di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuju derajat takwa. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik di sisi Allah adalah bekal takwa. Karena takwa menjadikan kita menjadi orang yang menang. Karena takwa menjadikan kita orang yang beruntung. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Ketika takwa ini disandingkan dengan kata sebelumnya la'allakum, yaitu harfut tarajih, di mana kata ini ditujukan sebagai bentuk pengharapan kita kepada Allah, di mana pengharapan ini akan kita dapatkan kecuali dengan kesungguhan, kecuali dengan keinginan yang kuat untuk mencapainya. La'allakum. Maka seolah-olah dalam ayat ini, ketika kita berpuasa tanpa diiringi dengan kesungguhan, tanpa diiringi sesuatu yang kuat dalam diri untuk mencapai takwa itu, maka kita tidak akan mencapai derajat takwa di sisi Allah. Maka benarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Berapa banyak dari orang yang berpuasa melainkan dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Namun ketika kita menyadari bahwasanya ayat ini menjadikan kita takwa, namun takwa itu didapatkan dari kesungguhan, maka insya Allah dengan ketakwaan itu kita akan mendapatkan sesuai dengan hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, wahtisaban, dengan kesungguhan mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka yang kita dapatkan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan sisa Ramadan yang kita rasakan pada saat ini, pada 10 yang kedua ini, mudah-mudahan kualitas keimanan kita semakin meningkat, kualitas ketaatan kita semakin meningkat. Karena iman itu bertambah ketika ketaatan kita semakin bertambah. Yazidu bit ta'ah, bertambah ketika kita taat. Wa yanqusu bil ma'siyah, maka keimanan itu akan berkurang ketika kita melakukan maksiat. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan derajat takwa, karena takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar di setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qad aflaha, maka beruntunglah. Innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang bertakwa itu merekalah yang menang. Wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam tausiah kali ini. Semoga menjadikan nasihat bagi diri kami pribadi dan nasihat kepada hadirin sekalian. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.